Nah, kapan sebuah interrupt itu bisa terjadi? Dan kalau bisa contohnya saat kita melakukan operasi komputer, nah interrupt tuh ketika apa terjadinya? Itu saja. Terima kasih. Iya Pak, sebentar ya Pak. Maaf Pak, tadi pertanyaan Mariani bisa diulang ya Pak? Ya, singkatnya interrupt itu terjadi ketika apa? Dalam kita melakukan sebuah operasi komputer, terjadi interrupt itu ketika apa? Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Pak, saya izin menjawab pertanyaan Bapak tadi, Pak. Ya, silahkan. Tadi Silahkan. kan pertanyaan Bapak Bentar. bedanya register dengan memori utama. Kalau register ini kan tempat penampungan sementara dari data-data yang nantinya akan diproses. Contohnya itu misalnya prosesor. Kalau yang memori utama ini tempat penyimpanan sementara dalam bentuk array yang disusun dengan word atau bit yang daya simpannya bisa terdapat jutaan susunan. Nah, ini contohnya adalah RAM. Begitu, Pak. Berarti untuk RAM itu bagian dari register atau memori kalau RAM itu? Bagian dari memori, Pak. Oh ya, baik, betul. Ya, betul. Sederhananya seperti itu. Terima Iya, kasih Pak. Jovan atas penjelasannya. Baik, Pak. Silahkan yang lain dilanjutkan. Bertanya Pak, bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya mau bertanya tadi. Oh, Muhammad Akbar ya? Silakan. Di situ kan di jenis-jenis register kan dikelompokkan menjadi 5 jenis kan. Jadi yang saya tanyakan, register segmen itu ada berapa macam sih? Dan sebutkan. Register segmen ya, ada berapa macam? Ya, baik. Terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaannya, Akbar. Oke, oke. Saya mau bertanya, Siapa? Jimmy. Oh, Jimmy. Ya, silakan Jimmy. Tadi kan Irfan ada menjelaskan Linux bagian kelebihannya aja. Nah, yang saya tanyakan, coba sebutkan kekurangannya dari Linux karena tadi belum ada dijelaskan Irfan. Terima kasih. Ya, baik. Kami tampung dulu pertanyaan Jimmy ya. Terima kasih sudah bertanya. Ya, Bapak rasa
2 tadi, sama 1 lagi itu ada di kolom chat dari Latif Irwan. Entah speaker-nya rusak atau apa nih, menuliskan di kolom chat. Dia bertanya, apakah manfaat dari macOS? Pertanyaan dari Latif, Bapak bacakan. Sudah cukup 3 itu ya. Jadi yang bertanya ada Muhammad Akbar, Latif Irwan, dengan Jimmy, ada 3. Silahkan. Ya, baik. Baik, di sini. Silakan untuk menjadi. Silakan kalau mau menjawab. Mau jawab pertanyaan Bapak tadi, Be. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak tadi. Penyebab terjadinya interupsi yaitu pada program terjadi akibat eksekusi suatu instruksi, Pak. Terjadi karena akibat eksekusi suatu instruksi. Ya, kalau boleh Bapak nanya, eksekusi itu dalam bentuk apa? Misalkan misalkan nih kita lagi apa, kemudian terjadi eksekusi itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak contohnya gimana? Ya, Mungkin Pak. contohnya pas saat kita lagi membuat program apa gitu, saat kita ngoding, di situ kan ada perintah interupsi. Betul. Mungkin contohnya saat kita ngoding, Pak. Ya, Itu Khairan, kan lanjut. banyak sintaksis. Ya, Adanya. Jadi mungkin seperti itu contohnya, Pak. ya. Jadi saat coding itu kemungkinan bisa interrupt ketika adanya eksekusi-eksekusi yang kita jalankan itu ya. Ya, Pak. Saat kita run, Pak. Salah satunya ya. Ya, dilanjutkan untuk menjawab teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Akbar. Pertanyaannya tadi kan dari jenis-jenis register, ada register segmen. Di dalam register segmen ada berapa macam begitu kan? Sebutkan. Untuk di dalam register segmen, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu segmen kode atau register CS. Yang kedua, segmen data atau register DS. Yang ketiga, segmen tumpukan atau register SS. Yang keempat, segmen tambahan atau register ES. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Pak, izin jawab pertanyaan dari Jimmy, Pak. Ya, silakan Irfan. Silakan. Tadi Jimmy nanya kekurangan dari Linux. Kekurangannya yang pertama yaitu ketersediaan software. Jadi di Linux ini ketersediaan dan pilihan softwarenya atau aplikasi untuk platform Linux ini masih sedikit dibandingkan dengan OS Windows lain. OS Windows. Kemudian yang kedua, tidak cocok untuk bermain game. Sistem operasi ini, Linux ini sangat tidak cocok untuk bermain game karena cuma ada beberapa game yang mendukung di platform Linux ini. Dan jumlahnya juga tidak banyak. Seperti pada OS Windows. Kemudian yang ketiga, command line. Untuk
belajar mengoperasikan Linux, mau tidak mau kita harus belajar command line atau antar muka yang berupa baris perintah. Kemudian yang terakhir dukungan hardware. Ini menjadi salah satu masalah dari kebanyakan user atau pengguna Linux karena tidak semua hardware baru ataupun lama bisa digunakan dan dijalankan dengan baik di Linux. Itu saja, Pak. Nah, Jim. Ya, paham. Terima kasih. Oke. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi ya, kalau nggak salah yang belum dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Latif Irwansyah. Iya ya namanya ya. Pertanyaannya yaitu, apa manfaat dari macOS? Salah satu manfaatnya yaitu bagi desainer dan developer, yaitu di mana di dalam macOS ini banyak sekali menyimpan fitur yang sangat membantu dan menunjang pekerjaan khususnya untuk desainer dan developer. Seperti itu. Bagaimana? Gimana Saudara Latif Irwan? Nggak pakai Syah ya, jadi Latif Irwan aja. Iya, Pak. Gimana Mas Latif Irwan? Sudah bisa mewakili jawabannya? Masih ada nih Mas Latif. Halo Mas Latif, apa masih? Oh ya, terima kasih Mas Jo. Oke. Ini speakernya agak rusak. Baik, terima kasih kelompok 1 hari ini. Apa ada yang masih mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang mau Bapak sampaikan? Saya boleh bertanya? Iya, silakan. Sebutkan Gawan nama. ya? Iya. Baik, Gawan, silakan. Di struktur operasi komputer itu kan ada namanya proteksi perangkat keras. Nah, itu jenisnya apa saja? Jenis dari Iya. struktur perangkat keras ya? Enggak, jenis dari proteksi perangkat keras itu. Oh, proteksi. Iya, baik. Kami tampung dulu ya pertanyaannya, Gawan. Iya. Baik, Taufik tadi juga bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui agar komputer dapat menjalankan versi 64 bit di Windows. Terima kasih pertanyaannya, kami tampung dulu ya Taufik.
Maaf, Latif, mic-nya bisa di-unmute nggak? Mungkin Latif mau bertanya lagi. Akhirnya tadi mic-nya kada bisa, tapi ribut ya mic-nya. Oh, kenapanya tadi matinya nah? Mungkin Bisa Latif lagi di tempat kerja kali. Bisa dikasih tahu dulu lah. Suara angin puting beliung. Lagi begawi kayaknya tuh. Rahmat Sutahu. Mantap. Kedengaran aja lah kalau aku jawab. Dengaran ya. Dengaran, jelas ya. Baik, Gawan bisa didengarkan ya. Saya jawab pertanyaan dari Gawan tadi, jenis proteksi perangkat keras tadi. Yang pertama yaitu ada proteksi fisik atau UC, di mana proteksi ini fungsinya untuk menjaga sistem operasi, menjaga fisik daripada sumber daya atau hardware-nya, misalnya proteksi dan proteksi hard disk. Terus ada juga proteksi media atau ada proteksi media, kemudian ada proteksi masukan atau keluaran. Kemudian ada proteksi dan ada proteksi memori. Kemudian ada proteksi CPU. Ya, itu. Bagaimana? Oh iya, makasih Mbak Tati. Iya, terima kasih sudah bertanya. Kemudian untuk teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Taufik tadi, kami persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Taufik. Tadi pertanyaannya, tadi kan ada membahas tentang Windows. Jadi di sini saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui apakah komputer saya dapat menjalankan versi 64-bit Windows. Di sini caranya yang pertama lihat jendela sistem di panel kontrol,
geser ke dalam dari tepi kanan layar, lalu ketik cari. Jika menggunakan mouse, arahkan ke sudut kanan bawah layar, lalu klik cari. Ketik sistem di kolom pencarian, lalu ketuk atau klik pengaturan. Ketuk atau klik sistem. Jika menjalankan versi 64-bit Windows 8, sistem operasi 64-bit ditampilkan di bidang jenis sistem di bawah judul sistem. Jika menjalankan Windows 8 versi 32-bit, sistem operasi 32-bit ditampilkan di bidang jenis sistem di bawah judul sistem. Bagaimana, Taufik? Oke. Jadi suaranya padat-padat. Jelas lah. Ya. Ulangi Pang, tadi ada yang tertinggal. Oh, Jaringanku kadet stabil nah, plus. Jadi, yang pertama tuh, lihat jendela sistem di panel kontrol, geser ke dalam dari tepi kanan layar, lalu ketuk cari. Jika menggunakan mouse, arahkan ke sudut kanan bawah layar, lalu klik cari. Ketik sistem di kontak pencarian, lalu ketuk atau klik pengaturan. Atau klik sistem. Jika menjalankan versi 64-bit Windows 8, sistem operasi 64-bit ditampilkan di bidang jenis sistem di bawah judul sistem. Ya, Pak. Jelas lah. Ya, jelas. Tadi Ya, jaringanku makasih. timbul 3G. Suaranya ceket, oke. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin bagaimana Pak? Apa kita tutup presentasinya hari ini? Ya, terima kasih atas partisipasinya dan pertanyaannya. Ada 6 pertanyaan ya tadi, Muhammad Akbar, Taufik, Gawan, Latif, kemudian Jimmy. Nah, saya minta tolong tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan pertanyaan dari teman-temannya dirangkum. Jadi ada pertanyaan, kemudian langsung ada jawaban. Nanti hasil pertanyaannya tolong ketua kelompok atau salah satu anggota kelompok kirim ke WhatsApp Bapak. Dikirim dalam bentuk Word atau PDF, silahkan. Ya. Iya Pak, baik. Nah, jadi yang dikirim adalah hasil pertanyaan tadi, kemudian PowerPoint-nya tadi. Iya. PowerPoint sudah dikirim ya? Belum? Oh, belum Pak. Kalau ke Nah, Bapak belum. ya, PowerPoint dengan hasil rekaman Zoom ini dikirim. Kalau terlalu besar, mungkin bisa lewat Google Drive atau lewat YouTube di-upload, nanti Bapak minta linknya aja. Oh, iya Pak, baik. Ya. Jadi silahkan dicari metodenya. Dan untuk minggu depan, nanti disiapkan materinya tentang pengelolaan sistem operasi, mencakup manajemen proses, kemudian manajemen memori utama, kemudian penjadwalan proses, dan sistem booting. Nanti silahkan diuraikan masing-masing, dan terima kasih untuk kelompok 1 tentang struktur sistem komputer dan macam-macam SO. Hari ini sudah lancar presentasinya, dan mungkin ada sisa waktu yang mungkin beberapa menit lagi. Bapak ucapkan terima kasih. Habis ini mungkin Bapak live duluan. Nanti silahkan kelompok 1 ditutup, dan silahkan kalau mau ada tanya jawab di luar materi silahkan. Jadi Bapak ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ucapkan selamat pagi semuanya. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Tidak ada ya. Jadi minggu depan kayak tadi kita mulai jam 7:30. Kalau bisa pakai akun yang baru supaya Zoom-nya agak lama. Karena tadi menggunakan Zoom yang kedua kali mungkin hanya 40 menit. Seperti itu ya. Ya, Itu mungkin dari baik. Bapak. Ya.
Terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.